Oke, selamat siang semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan bahas tentang kelas VIP. Di beberapa hari ini dia ikut heboh juga, karena ketika Evo Trade heboh, kelas VIP juga ikut heboh. Jadi saya cukup penasaran, pengen tahu pergerakan kelas VIP seperti apa, kenapa ikut-ikutan heboh ketika Evo Trade kemarin ada penangkapan, penggebrekan kantor, dan status kepolisian tentang Ponzi-nya Evo Trade. Jadi saya ikut penasaran juga kenapa kelas VIP akhir-akhir ini tidak bisa withdraw ya. Apakah statusnya sama atau akan scam atau seperti apa? Hari ini saya coba melihat grup kelas VIP. Jadi pada tanggal 13 Januari di grup kelas VIP ada pengumuman bahwa semua transaksi yang terpending, baik itu deposit maupun WD, akan dieksekusi setelah semua benar-benar sudah beres. Jadi dia mengklaim bahwa dia akan bisa WD itu dalam waktu dekat atau dalam waktu minggu ini. Kemudian dan pada saat itu tanggal 13 Januari 2022 adalah waktu ketika penyegelan di kantornya Evo Trade. Kemudian pada tanggal 15 ada pengumuman juga di grup tersebut bahwa besok Minggu malam jam 20 akan saya update informasi terbaru tentang deposit dan WD yang masih di close. Apapun itu infonya, nanti siapkan hati dan kepala untuk menerimanya. Jika positif disyukuri, dan jika belum positif baru bersabar dan berbesar hati. Dunia trading forex bukanlah dunia yang pasti, apapun itu bisa terjadi. Ingat ketika kita register, jika kotak kecil itu tidak dicetak, maka tidak akan pernah ada di akun di kelas VIP. Jadi ini pengumuman di tanggal 15 Januari bahwa intinya belum bisa WD ya. Kemudian ada pengumuman lagi di tanggal 16 bahwa pengumuman manajemen berkaitan dengan banyak informasi simpang siur di media sosial agar sobat kelas VIP tetap berpedoman pengumuman resmi dari manajemen hasil komunikasi bersama tim founder sebagai berikut. 1. 2 pekerjaan yang dilakukan manajemen itu yaitu mengurus administrasi SIP-L dan exchange sesuai aturan yang berlaku serta maintenance teknis dalam rangka dikasih perubahan tersebut dalam sistem. Deposit dan withdraw akan kembali normal pada tanggal 20 sampai 21 Januari 2022 dan seterusnya dengan beberapa penyesuaian yang tentunya masih belum sempurna. Jadi intinya di pengumuman ini bahwa tanggal 20 yaitu kemarin dan tanggal 21 harusnya hari ini ya, member kelas VIP sudah bisa WD di pengumuman di dalam grup kelas VIP-nya. Dan sekarang tanggal 21, apakah teman-teman yang sebagai member kelas VIP sudah bisa WD? Hanya teman-teman yang bisa menjawabnya karena saya bukan member kelas VIP. Kemudian ini chat di hari ini tanggal 21 Januari 2022 ada statement di dalam grup kelas VIP scam, Evo tumbang. Bisa bilang scam kenapa om? Scam tanda tanya ya, seneng amat kayaknya om scam hahaha. Ya ini status catatan di chat di grupnya ya. Jangan ditunggu lagi VIP, udah pasti scam tapi OP. Coba aja trading manual, bisa gak? Kalau bisa artinya apa? Ya ini ada yang bilang komentar lagi, fix scam. Ya jadi intinya di grup member kelas VIP sendiri juga sudah banyak yang menyebutkan ya bahwa kelas VIP scam. Karena memang pengumuman tentang WD yang ditunda-tunda akhirnya member juga penasaran kenapa tidak bisa WD. Kemudian saya sedikit menganalisa dan belajar dari Suhu, salah satu pakar robot trading real ya. Dia biasa membuat algoritma trading forex ya, sudah lama ya berkecimpung ya, 5 tahunan ini dia aktif
dalam coding MetaQuery, membuat robot trading dan membuat algoritma trading dari manual ke trading otomatis. Jadi di beberapa hari lalu dia ada Zoom, ya intinya mengajarkan bagaimana cara melihat kepemilikan server sebuah robot trading, ya, untuk menilai apakah kepemilikan robot trading tersebut dengan broker itu sama, atau jangan-jangan brokernya hanya manipulatif, ya, maksudnya seolah-olah ada broker padahal tidak. Ada tools di website, kalau saya pakainya domainstool.com. Di sini kalau kelas VIP itu kan brokernya pakainya Hanju Market. Jadi di Domainstool ini ketika saya cek di WIS, classvip.org selaku website resmi dari kelas VIP dengan name server adalah khalidns.cloudflare.com dan name server lagi monroe.ns.cloudflare.com. Artinya ini adalah website dari kelas VIP dan itu sama dengan server yang dipakai oleh brokernya kelas VIP, yaitu Hanju Market. Di brokernya kelas VIP hanjumarket.com ini sama, Cloudflare-nya adalah khalid.ns.cloudflare.com dan monroe.ns.cloudflare.com. Jadi ketika 6 servernya sama, otomatis 99% bahwa ini website dimiliki oleh orang yang sama. Terus apa ada hubungannya dengan EvoTrade yang kemarin pada tanggal 19 ditangkap oleh Polri, tindak pidana ekonomi khusus? Untuk EvoTrade webnya adalah evotrade.ltd. Dia memakai name server yang sama juga dengan brokernya kelas VIP Hanju Market dan website kelas VIP sendiri. Di sini name servernya adalah khalid.ns.cloudflare.com dan monroe.ns.cloudflare.com. Ya, apakah itu sengaja atau tidak? Yang pasti ketika name server sama 99%, artinya kepemilikan dari website ini sama. Itu juga dengan Unicorn FX. Unicorn FX itu websitenya, Unicorn itu merupakan broker dari EvoTrade. Dia juga memiliki name server yang sama, yaitu khalid.ns.cloudflare.com dan monroe.ns.cloudflare.com. Itu artinya 99% bahwa broker Unicorn itu dimiliki oleh orang yang sama dengan broker hanjumarket.com dan 99% dimiliki juga oleh kelas VIP.org. Kemirikan antara kelas VIP dengan brokernya Hanju Market juga kelihatan dari websitenya Unicorn fx.live. Jadi ketika teman-teman buka Unicorn fx.live /IP /login ms, ini ternyata di websitenya Unicorn FX atau Unicorn itu yang tadi brokernya EvoTrade, ya, isinya adalah Hanju Market. Di dalamnya ada gambar Hanju Market. Jadi kalau netizen menyamakan, kelas VIP dan Unicorn itu sama, pemiliknya sama, ya karena mungkin statement itu bukan tanpa alasan, ya. Bisa jadi ya karena emang kemiripan name server di websitenya dan kemiripan name server di brokernya kelas VIP dan brokernya EvoTrade. Dan di brokernya EvoTrade sendiri isinya juga Hanju Market, yang Hanju Market adalah broker dari kelas VIP. Jika mereka sama atau mereka dimiliki oleh yang sama, apakah status kelas VIP juga sama dengan status EvoTrade? Yang EvoTrade juga udah diklaim dari pihak Polri bahwa itu adalah Ponzi sesuai pemberitaan dan press release kemarin, ya.
Terus tertulis juga sebagai informasi, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan investor berikutnya. Jadi kalau ada member baru dibayarkan ke member lama, ada member baru dibayarkan ke member lama. Yang jadi korban adalah member yang paling baru. Member lama akan pasti BP atau untung lebih dulu. Itu adalah skema Ponzi. Dan skema Ponzi di sini sudah diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Bapak Brigjen Wisnu Hermawan di tanggal 19 kemarin, yang mengatakan bahwa Evotrade menggunakan skema Ponzi. Dalam press release juga itu sudah diumumkan bahwa Evotrade tidak pernah melakukan dagang di market ya, atau kalau kita trading forex itu ikut broker ya, benar-benar dagang via broker itu ke market. Kalau di press release-nya disebutkan bahwa itu Evotrade tidak melakukan perdagangan ke market. Dalam kegiatan mereka robot trading sejauh ini kita belum temukan mereka melakukan di floor sekuritas ya, tidak. Jadi mereka tersendiri. Jadi murni mereka melakukan penjualan aplikasi robot tradingnya saja. Tapi belum pernah dari pemeriksaan para saksinya belum kita temukan mereka melakukan ke ini, karena ternyata evolution perusahaannya sendiri juga tidak terafiliasi dengan sekuritas manapun. Perusahaannya dia abal-abal. Jadi murni memang mereka hanya memperjualbelikan aplikasi melalui proses skema Ponzi-nya tadi itu. Jadi teman-teman jelas di statement tersebut bahwa Evotrade itu tidak melakukan perdagangan ke market. Jadi itu yang diungkapkan di dalam press release tersebut. Jadi yaitu artinya yang profit yang dibayarkan ke member lama adalah dari member baru. Dan di statement ini juga disebutkan bahwa Evotrade tidak terafiliasi dengan perusahaan sekuritas manapun ya. Jadi ketika Evotrade seperti itu, berarti apakah kelas VIP juga seperti itu? Yang artinya jika Evotrade Ponzi, apakah kelas VIP juga Ponzi? Teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi ketika ada pengumuman sampai hari ini belum bisa WD, yang terakhir janjinya adalah tanggal 20 dan 21 akan bisa WD, ternyata hari ini belum bisa WD, apakah kelas VIP juga akan scam? Kemudian jika ada member yang bertanya, apakah jika mereka Ponzi dana bisa dikembalikan? Jadi teman-teman harus berusaha membedakan ketika itu real trading, maka bahasanya itu bukan bahasa dikembalikan, atau bahasanya adalah teman-teman kapan bisa WD. Kalau itu real trading, kapan aja pasti bisa WD ya, tergantung ada floating. Kalau nggak ada floating, WD aja. Karena emang broker dan tradernya itu tidak terafiliasi ya, atau tidak saling memiliki. Broker perusahaan sendiri, robot tradernya perusahaan sendiri. Tapi ketika di Monikim ya broker yang membuat perusahaan robot tradingnya. Robot trading itu membuat broker sendiri, seolah-olah mengaku dipublikasikan bahwa itu brokernya mereka, padahal itu bikinan mereka sendiri. Jika teman-teman bertanya apakah bisa WD, jika itu benar Ponzi, maka jawabannya adalah nggak bisa WD, tapi bisa dikembalikan. Nah, jadi istilahnya bukan WD tapi dikembalikan. Kita lihat statement di press release ya, kita dengarkan dulu. Baik, ya, ini pertanyaan selalu ditanya oleh para korban. Ya, Pak, saya kan 89 miliar, sekian uangnya saya mana, gitu ya. Namanya korban, ya. Kami tampung. Makanya saya sampaikan, penyidik berusaha sebanyak mungkin mencari barang bukti, baik mobil, rumah, uang, ya,
sebagai barang bukti dalam perkara ini. Nanti setelah masuk ke dalam proses persidangan diputuskan oleh pengadilan. Bagaimana cara pembagiannya nanti pengadilan memutuskan. Gitu ya. Jadi kami tidak bisa membagi gitu ya. Si A berapa miliar, tadi A berapa miliar tidak bisa. Tetapi kami berusaha mencari sebanyak-banyaknya barang bukti berupa uang sebagai alat ataupun hak dari para korban tersebut. Ini lagi banyak, lagi kita cari terus. Kita telusuri rekeningnya, telusuri perjalanan para tersangka ini, aset-aset yang kita lihat supaya kita banyak dapat barang bukti. Nanti barang bukti kita sidangkan, putusan sidang akan dikembalikan kepada para korban. Demikian mungkin. Ya intinya uang member itu bisa dikembalikan ya sesuai dengan keputusan sidang Keputusan pengadilan ya. Atau keputusan pengadilan. Ya jadi intinya ketika itu benar monikim, ya harusnya para member teman-teman bisa menunggu hasil sidang ya, membuat laporan kira-kira uangnya bisa kembali atau enggak, dengan catatan ketika teman-teman menjadi korban. Tapi kalau teman-teman upline atau punya downline, ya otomatis itu bukan kategori korban, seperti yang diungkapkan di press release bahwa ketika menjadi upline itu bisa dipidanakan dan bukan kategori korban. Kategori korban adalah yang sudah benar-benar tidak punya bawahan lagi. Itu kalau yang bawah-bawah nih, memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu, semua orang yang mempunyai downline itu bisa jadi tersangka, rekan-rekan. Yang betul-betul korban, murni korban adalah orang yang tidak punya kaki. Dalam skema Ponzi maupun piramida, semua yang punya downline, kalau downline-nya laporan, jadi tersangka dia. Itu. Yang betul-betul jadi korban siapa? Yang betul-betul jadi korban yang tidak punya downline. Itu dalam skema Ponzi dan piramida seperti itu. Makanya resiko atau potensi untuk terjadinya rush, chaos segala macamnya sangat tinggi karena mereka akan saling melapor. Atau tidak punya downline lagi. Selama masih punya downline, dia menjadi upline, itu bisa dipidanakan. Kenapa di MetaTrader 4-nya tradingnya masih aktif dan masih ada laporan profit antara EvoTrade dan Class VIP? Ya kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau trading benar, brokernya benar, otomatis para trader kayak saya misal trading dengan broker yang benar, saya tidak akan takut bahwa itu bisa di WD atau tidak, karena sudah pasti kalau itu trading benar, real trading, itu bisa di WD, bisa ditarik keuntungan kita. Tapi kalau Class VIP dan EvoTrade masih trading aktif gitu dan teman-teman nggak bisa WD, ya silahkan berbahagia melihat profit biru, walaupun itu belum tentu bisa di WD. Kayak saya sendiri trading, kita tidak ada afiliasi dengan broker manapun ya. Jadi ketika ada robot trading itu pun pakai EA atau FL, Expert Advisor. Dan ketika trading kita di forex tanpa ada floating, ya WD aja. Ya kan? Tinggal WD aja karena emang brokernya dan penjual robot tradingnya tidak ada kepemilikan yang sama. Brokernya di mana, pemilik robot tradingnya di mana, itu jelas yang berbeda. Jadi ya kalau real trading ya WD aja, tidak ada sangkut pautnya dengan ketika robot tradingnya bermasalah, ya kan, ketika penjual robot tradingnya ditangkap, ya kan. Ya kalau member punya akun sendiri yang ada di broker, ya WD tinggal WD aja, ngapain pusing. Nah itu perbedaan antara trading dengan trading yang nggak jelas atau trading dengan robot trading yang manipulatif. Banyak di luaran robot trading yang tanpa regulasi yang jelas, dan teman-teman harus berhati-hati. Saya juga udah ungkap sebelumnya tentang Class VIP di video saya sebelumnya tentang bagaimana Class VIP mengklaim bahwa regulasinya adalah Fintrack, dan ternyata Fintrack itu hanya registrasi saja. Fintrack itu bukan regulasi atau bukan regulator broker dari Kanada.
karena regulator broker dari Kanada adalah IIROC, bukan Fitrack. Sekian vlog kali ini. Berhati-hatilah, banyak penawaran robot trading yang mengaku itu brokernya dengan broker yang benar, ternyata brokernya tanpa regulasi, ujung-ujungnya scam. Karena bagaimanapun juga jika teman-teman ikut-ikutan robot trading dengan broker tanpa regulasi atau broker dengan tidak ada regulasi yang jelas, 99% akan scam. Mendingan teman-teman yang ikut robot trading cek dulu brokernya apa, regulasinya jelas atau tidak. Jika teman-teman ragu, silakan withdraw all, tarik semua. Sekian, terima kasih, salam profit.